Semangat pagi Sobat Impact Makers, kembali lagi di episode Industry of the Future Podcast. Nama saya Rino, selaku Channel Marketing Manager dan Expert Manager dari Schneider Electric yang akan menjadi host untuk podcast kali ini. Nah, kali ini topiknya menarik. Judulnya adalah Mata Kuliah IEC 61499 EcoStructure Automation Expert. Apa itu? Nah, simskriptik ya. Kayak 61499 EcoStructure Automation Expert, mungkin ada yang sudah mendengar, mungkin belum. Ada apa itu? Nah, tapi kalau ada kata-kata mata kuliah, nah itu kan berarti episode kali ini audiensnya mungkin cocok untuk yang sedang menimbang-nimbang mau masuk prodi mana atau lagi mempertimbangkan mau masuk kampus mana gitu kan. Lalu apakah ini cocok dengan istilahnya passion saya gitu kan. Dan juga termasuk juga untuk yang di praktisi industri. Maksud saya yang sudah bekerja. Jadi apakah yang di dalam konten podcast kali ini bisa saya terapkan di dalam pekerjaan saya sehari-hari gitu. Artinya kita bisa tahu teknologi terbaru, tren terbaru dalam industri di dalam IEC yang baru kali ini. Nah, kita sudah kedatangan tamu 3 bapak-bapak ini. Boleh diperkenalkan, memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Profesor Insinyur Hendra Julianto, PhD dari Prodi Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri ITB. Oke. Perkenalkan, saya Fatih Dia Zafran, mahasiswa Prodi Teknik Fisika ITB. Perkenalkan, nama saya Ferdi Isnanda, saya Business Software Manager dari Schneider Electric Indonesia. Oke, jadi Prof. Endra, Mas Fatih, Pak Ferdi. Yes. Gitu ya. Mungkin urutannya Mas Fatih, Pak Ferdi, Prof. Endra. Kalau dari gitu ya. Oke, kita langsung mulai ya dengan apa sih itu IEC 61499 ke Prof. Endra. Jadi ini mata kuliah apa ya Prof ya? IEC 61499 EcoStructure Automation Expert. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang khusus ditujukan untuk memberikan kemampuan praktikal bagi para mahasiswa di tingkat cukup tinggi. Jadi di tingkat akhir daripada studi mahasiswa. Nah, tujuannya mata kuliah khusus ini adalah mahasiswa yang mengikuti kuliah ini nanti akan memiliki kemampuan praktis yang memadai ketika sudah lulus dari pendidikan sarjana di program studi teknik fisika FTI ITB. Dengan mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan memiliki kemampuan programming, kemampuan dalam mendesain sistem otomatis industri, terutama dengan menggunakan teknologi yang berbasis daripada IEC 61499, Ecosystem Automation Expert. Nah, dengan harapan yang diberikan di dalam mata kuliah ini, maka mahasiswa nanti akan siap langsung berhadapan dengan teknologi otomasi yang baru, yang berkembang setelah 60 tahun menggunakan teknik pemrograman dan teknologi yang masih berbasis ladder. Dan harapannya dengan teknologi yang baru ini yang memang didesain khusus untuk generasi baru, ini akan cocok ya, karena mahasiswa akan mempunyai antusiasme yang baru terkait dengan teknologi otomasi. Nah, sehingga mahasiswa akan bergairah kembali untuk bekerja di industri yang berhubungan dengan otomasi. Oke. Berarti secara singkatnya ini IEC 61499 ini IEC yang baru ya, standar IEC yang baru ya Pak untuk automation ya. Oke, menarik ini. Terus kemudian Pak Ferdi nih yang mewakili di dunia praktisi ya. Peranannya apa ya dalam dunia industri untuk yang IEC yang baru ini IEC 61499? Boleh dijelaskan? Betul, terima kasih Pak Rino. Jadi aku menjelaskan dari sisi industri ya dan sisi pelaku industri juga. Karena industri kita kan sangat heterogen ya. Heterogen itu artinya dia supplier mesinnya berbeda brand, terus juga industrinya berbeda-beda. Ada yang dari mining, dari water segment, oil and gas, dan seterusnya manufaktur.
itu memiliki protokol komunikasi dari mesin yang berbeda-beda gitu. Jadi IEC 61459 ini adalah terobosan sebenarnya, Pak Rino. Karena tadi Prof sebelumnya sudah mengatakan bahwa standar yang lama itu, yang standar berbasis ladder itu sudah berumur kurang lebih 60 tahun ya, dan tidak banyak berubah. Karena sekarang kan tuntutannya sudah berbeda ya. Saya mau ngasih beberapa contoh ya dari real case-nya ya. Saya coba ambil 2 contoh dari 2 perspektif. Pertama dari greenfield, dari project baru misalkan Oke. kita. Artinya kalau ada suatu pabrik baru, factory baru atau yang baru akan dibuat, mereka sudah didesain ready to use dan sifatnya universal, Pak Rino. Jadi artinya misalkan pabrik gula ya kita misalkan, dia mesinnya itu berbagai macam, ada dari Eropa, dari Amerika, dari Asia gitu. Mereka kan pasti sistemnya beda-beda gitu ya. Dengan sistem kontrol seperti ini, standar ini memungkinkan kalau ada penambahan aset misalkan, itu akan bisa terintegrasi dengan baik. Dan yang kedua yang paling bikin kepala pusing sebenarnya untuk pelaku industri, mereka sudah punya factory, mereka sudah punya pabrik fasilitas gitu yang sudah berjalan baik sebenarnya. Tapi ada tantangan dari sekarang manajemen pengen diintegrasi. Pokoknya saya mau integrasi semua dari hulu sampai hilir satu pabrik itu. Tapi kan berbeda-beda ya kondisinya ya. Makanya dengan adanya EcoStruxure Automation Expert ini, itu menjadi jalan keluar. Saya ambil contoh lagi, ada suatu pabrik ini dia berasal dari negara Jepang basisnya. Jadi mesin-mesinnya itu dari Jepang. Jadi dia brand-brandnya Jepang semua, controllernya Jepang, terus juga mesinnya juga Jepang. Dengan adanya IEC 61459 dan EcoStruxure Automation Expert, si pelaku industri ini tidak perlu membuang mesin-mesin yang ada. Mereka dengan integrasi yang sangat mudah dengan adanya EcoStruxure Automation Expert ini, tanpa mengganti hardware, mereka bisa melakukan integrasi secara layer yang di atasnya. Jadi istilahnya kalau kita ngomongin IoT atau collect data itu akan berjalan dengan seamless. Artinya apa yang terjadi di pabrik itu bisa ketahuan dan itu seamless. Kalau saya misalnya sedikit konklusi ya, bahasa awamnya gitu. Ada satu pabrik punya mesin yang berbeda-beda. Ini Betul. mesin A dari Jepang, Betul. mesin B dari Jerman, mesin Yes. C dari Itali, ini dari Bekasi misalnya. yang Betul, paling sana, gitu betul. kan ya. Nah, misalnya mesin yang dari Jepang ini, maksudnya tadi misalnya kita mau monitoring atau kontrol, Yes. berarti pakai softwarenya yang dari pabrikan yang sama gitu kan. Betul, Ya. Misalnya kayak betul. gini, saya mau monitoring, Betul. oh mesinnya sedang bergerak prosesnya seperti apa. Betul. Nah berarti yang ini dari mana yang tadi ya? Jerman. Dari Jerman. Nah yang dari Jerman, berarti punya software sendiri. Berarti Betul. kan iPad-nya beda lagi gitu Betul, kan ya. betul, Berarti kan tidak terintegrasi. iPad-nya beda, Betul. sistemnya beda. betul. Tidak bisa kita satu sistem yang bisa memonitor semua. Betul. Pun juga mengontrol juga. Betul. Gitu. Demikian juga yang dari Itali dan yang dari Bekasi. Betul. Berarti semuanya punya sistem yang berbeda-beda. Berarti Betul. IEC 61499 ini sifatnya adalah kayak mengintegrasi ya. Integrasi semuanya. Jadi semacam IEC yang baru supaya brand yang berbeda-beda ini ke protokol yang sama atau sistem Iya. komunikasi yang sama? Jadi atau sebenarnya bagaimana? ini contohnya bagus banget. Jadi 4 mesin tadi mempunyai protokol berbeda-beda dan 4 engineer yang berbeda ya keahliannya itu dengan mudah kita bisa mengeliminasi itu. Jadi harus ada 4 orang berbeda gitu. Jadi kita bisa training 1 orang dengan satu ekosistem expert, dia bisa tanpa pandang bulu brandnya, dia bisa mengintegrasikannya. Tapi itu hanya sebagian kecil dari kelebihan EcoStruxure Automation Expert aja, Pak Rino. Karena banyak banget, terutama kayak paradigma bagaimana mendesain dari suatu aset ya. Karena dia sudah bukan berbasis ladder lagi, dia function block, dia jadi standar-standar lama yang dirasa tidak efisien itu di-improve. Jadi mendeliver suatu program itu sangat cepat sekali. Berarti kalau tadi melanjutkan diintegrasi jadinya satu monitor yang sama Betul. bisa mengintegrasi Betul. semua proses dari berbagai macam brand begitu kan Betul, di betul. dalam satu monitoring lah gitu ya di pusat kontrolnya, dan itu pun baru sebagian kecil Sebagian kecil dari aja. keunggulannya dari IEC 61499 ini. Betul, Ya. betul. Nah tadi
masalah yang apa tadi bilang function block ya? Yes, function block. Jadi dia semudah drag and drop aja. Jadi functionnya misalkan kita punya aset pompa gitu, dengan desain engineering yang sama, kita tinggal sesimpel copy and paste, jadi seperti bermain-bermain aja di dalam software gitu. Jadi memang ini karena sifatnya tuh bukan hardware ya, Pak Rino. Jadi dia software, jadi sifatnya unlimited. Bahkan hari ini tidak ada fitur yang kita minta, itu kita bisa develop, kita tambahkan lagi. Dia dan sifatnya open source. Jadi siapapun bisa mendevelop function-function baru di sana dan menjadi sesuatu yang spesial seperti itu. Oke, open source ya. Open source. Oh ya, ini saya jadi ingat kuliah berapa tahun yang lalu masih pakai ladder gitu. Yes. Sekarang ini berarti kayak drag drop functionnya aja ya. Yes. Kotak-kotaknya bloknya tinggal diambil, Betul, pasang-pasang, betul. disambung-sambung. Gitu Betul, ya. betul. Wih, mantap. Terus tadi berarti dibilang open source artinya semuanya kalau punya software ini bisa istilahnya bisa mengembangkan sendiri, develop Betul. sendiri fungsi-fungsinya juga. Betul, Gitu ya. betul. Nah, saya ingin tahu kan kayak ada 2 bagian nih. IEC 61499 EcoStructure Automation Export. Kan kita dari tadi bahas yang IEC 61499 nya. Nah, itu yang belakang itu apa ya? EcoStructure Automation Export. Jadi EcoStructure Automation Expert itu adalah branding dari Schneider Electric. Kita sebagai leading di dunia otomasi itu adalah nama software yang kita kembangkan juga, dan ITB juga dari FTI part of the development partnya juga tuh Pak Rino. Jadi kita sangat dekat sekali dengan Prof Endra dan tim dan juga mahasiswa-mahasiswanya. Jadi kita sangat open juga nih kalau misalkan ada pengembangan-pengembangan yang bisa bermanfaat untuk industri, bahkan kita bisa kerjain project bareng seperti itu sih. Jadi kenapa ada 2 nama itu? Jadi memang ini adalah topik khusus yang melibatkan industri ya Prof ya. Seperti itu sih. Oke, berarti IEC 61499-nya itu yang secara internasional Betul. dikenal sebagai standar baru. Sedangkan EcoStructure Automation Export ini yang solusi dari Schneider yang mengadopsi dari IEC yang baru itu ya. Betul. Istilahnya. Oke. Wah, menarik. Nah, terus saya kembali ke Prof nih. Jadi ini kan sesuatu yang baru ya. Istilahnya mungkin teknologinya masih terus berkembang, standar ini masih akan terus dikembangkan. Biasanya kalau setahu saya kalau masih dikembangkan itu ada 2 strategi. Wait and see, nunggu matang dulu baru adopsi misalnya. Tapi ada yang wah dari sejak awal kita harus langsung masuk gitu. Kayak misalnya sekarang nih anak saya masuk SD, saya baca kurikulumnya kelas 5 SD udah suruh belajar AI gitu. Wah, padahal masih berkembang gitu kan ya. Nah, ini IC yang masih baru ini kalau saya lihat kan Prof sudah mulai mengenalkan ya di bangku kuliah itu tujuannya apa atau mengapa memilih strategi itu untuk mengadopsi secara awal gitu, enggak wait and see tetapi langsung adopsi dulu gitu, boleh di-share? Ya, jadi pada waktu bertemu dengan Schneider, terus kemudian kami dikenalkan IC 61499 ini, kami kaget terus terang. Karena selama ini ya kita gunakan teknologi yang ladder tadi terus menerus dan kita merasa nyaman di sana. Tahu-tahu ini ada yang baru. Dan kami tidak mengenalnya sama sekali. Nah, ini kan udah membuat kekagetan tersendiri kan. Tapi kami menyambut bahwa karena ini adalah suatu teknologi baru yang memang akan bisa menjembatani dari permasalahan batasan-batasan dari masing-masing merek. Nah, sehingga ini adalah suatu hal yang sangat berguna di industri otomasi di masa depan karena fleksibilitas yang ada itu akan memudahkan bagi engineers untuk merancang sistem otomasinya. Nah, sehingga kami langsung sangat ingin mengetahui seperti apa dan kemudian untuk mempercepat itu ya langsung kami aplikasikan di dalam mata kuliah yang dilakukan bersama ya, sehingga ada kolaborasi antara universitas dengan industri yang mengenalkan dan mengembangkan daripada teknologinya. Dan tentu saja
ini masih akan menjadi tantangan bagi kami untuk mengenal lebih dalam dan kemudian juga mengembangkan supaya aplikasinya bisa menjadi lebih lebar dan bisa juga nanti adalah juga menjadi tantangan-tantangan baru bagi para mahasiswa untuk berkontribusi ke dalam IEC 61499 sendiri. Oke, I see. Sehingga harapannya ya nanti perubahan dari otomasi industri menjadi basisnya 61499 ini kalau bisa terjadi dengan cepat, nah ini akan sangat bagus sekali bagi transformasi industri ya tentunya. Seperti itu. Oke, berarti secara singkatnya saya bisa bilang tidak wait and see, tetapi early adoption gitu ya. Wah, berarti dan tadi juga diceritakan open source, berarti kan tidak hanya praktisi industri saja yang mengembangkan yang mungkin belum banyak aplikasinya, tapi teman-teman mahasiswa itu udah langsung misalnya operate sendiri gitu ya, develop sendiri, mungkin mencari case study tertentu gitu dan bisa mengembangkan sendiri gitu ya. Nah, terkait dengan mengoprek ini, kita ke Mas Fatih. Gitu. Waktu diajar oleh di mata kuliah ini kan ada pengajar dari dosennya ITB, ada juga dari eksponen Schneider ini. Gimana rasanya Mas Fatih pas ada mata kuliah ini? Baik yang dosen Mas Fatih sendiri maupun expertnya gitu. Langsung feedback langsung nih. Oke. Rasanya sih menarik banget ya, karena jarang-jarang mata kuliah tuh ada yang approach dari teknologi lama dan teknologi baru secara satu semester gitu. Nah, kalau dalam mata kuliah ini saya diajarin Pak Hendra sebenarnya, dia dikenalkan dulu IC yang lama seperti apa, lalu gimana sih cara kita memprogram LiDAR itu seperti apa, studi kasus yang dalam industri itu ada apa aja, misalnya dalam satu tangki aja, misalnya satu cycle-nya seperti apa. Itu kita diajarkan dulu kayak pendekatan sebelumnya itu seperti apa. Lalu saat Schneider Expert datang sebagai dosen tamu, itu mereka langsung mengenalkan, ini loh industri itu sekarang lagi terjadi seperti ini, dan ini berkembang seperti ini. Dan awalnya dikenalkan dulu terkait security di industri, lalu ini AI yang baru banget itu, saya juga merasa sangat, wah ini kok beda banget ya. Biasanya kalau di industri kita harus step by step satu-satu, aplikasi ini pindah ke aplikasi lain. Ini somehow kok bisa satu program aja, satu software aja, itu menarik sih. Jadi kayak jadi tempat ekspor baru bagi kita. Oh, berarti diajarin yang IEC lamanya, metode lamanya, dan juga metode barunya. Iya, gitu ya. kita diajar dari paket Widow ya Pak. Paket Widow dari 2009 itu kita gimana adopt ke Windows baru kan sangat beda ya. Iya, iya. Dari telepon. Berarti istilahnya ngerasain yang ribetnya dulu. Ya. Baru tahu ya, which-nya ya. Ya, Gitu. jadi seolah-olah bisa merasakan teknologi tahun 60-an kali ya. Sekarang udah yang IEC 149 kan sudah benar-benar berbeda gitu, signifikan benefitnya seperti itu sih. Itu benar saya menarik sih, karena biasanya kalau di industri memang lihat kuno ya. Dan saat melihat suatu program industri yang kan ini kok seperti saya mau bikin aplikasi aja, aplikasi software, jadi kayak sangat Gen Z, sorry, sangat Gen Z ya. Nah, cocok nih. Nah, kalau saya kembali ke Prof. Hendra ya. Jadi ini pengalaman saya sendiri sewaktu pertama kali lulus kuliah terus masuk ke dunia kerja itu kerasa banget nih Prof. Gapnya ya. Gap dari dunia akademisi. Saya sewaktu di dalam lab saya belajar misalnya PLC ini, PLC APC, terus cara codingnya bagaimana, pakai ladder, terus begitu masuk ke industri waktu itu belum tentu yang saya pelajari di akademisi di kuliah itu langsung diterapkan, bahkan kadang-kadang sangat berbeda sekali gitu kan. Nah ini kan bisa dibilang kayak ada terjadi gap gitu loh. Nah menurut Bapak bagaimana cara mengatasinya gitu supaya lulusan kuliah ini gapnya tidak terlalu jauh dengan dunia industri seperti ini gitu. Jadi memang ini adalah permasalahan utama di dalam
dunia akademisnya itu selalu bagaimana kita bisa menyiapkan mahasiswa itu nanti setelah lulus itu bisa langsung memahami dengan peralatan-peralatan dan teknologi baru yang ada di industri sehingga mahasiswa tadi langsung siap. Nah, memang untuk hal tersebut universitas mau tidak mau harus selalu mengupgrade peralatannya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah juga mata kuliahnya itu harus diupgrade. So, kalau tidak nanti ya akan berhenti di situ terus. Nah, kami sendiri di program studi teknik fisika FTI ITB, kami sudah memikirkan hal tersebut sehingga kami menyiapkan ada beberapa slot mata kuliah yang itu adalah fleksibel, sehingga bisa diubah, tidak harus mengubah kurikulumnya. Nah, contoh seperti kuliah kolaborasi ini baru ini itu diberi nama topik khusus. Nah, ini memang yang disediakan untuk kalau ada kebutuhan baru itu langsung bisa diterapkan. Yang tidak perlu menunggu 5 tahun pergantian kurikulum dahulu baru bisa dimasukkan. Nah, ini adalah salah satu mekanisme di dalam sistem pendidikan di ITB yang dilakukan untuk bisa mengadaptasi teknologi baru secara cepat. I see. Seperti itu. Istilahnya mungkin secara singkat being agile gitu ya. Jadi cepat beradaptasi dengan teknologi terbaru gitu, tidak perlu harus menunggu apa tadi update kurikulum 5 tahunan gitu ya. Wah, ya. Jadi seperti kasus ini kan begitu kita selesaikan administrasinya langsung semester depan langsung bisa mulai kuliahnya. Tidak perlu nunggu tahun depan atau 5 tahun lagi. Sudah berubah lagi nanti teknologinya. Oke. Wah, mungkin saya malah jadi muncul ide baru. Schneider mungkin bisa menyumbang kayak case studies ya. Jadi real case studies tapi istilahnya skopnya kita batasi gitu. Untuk proses ini kita sudah sukses menghasilkan solusi ini. Misalnya kerjasama dengan ITB, terus ternyata teman-teman mahasiswa bisa ngoperasinya jauh lebih jauh lagi gitu untuk aplikasi yang lebih luas lagi gitu ya. Yang mahasiswa akan sangat senang mendapatkan tantangan itu sangat senang. Ya. Kalau tidak bosan. Mantap. Pulang kosan. Main lagi gitu kan. Gitu. Kalau buat Mas Fatih kira-kira bagaimana pendapatnya tentang yang IC ini maupun juga tentang konsep agility dari ITB ini, ada pesan tertentu gitu yang mau disampaikan? Pesannya sih mungkin ini sangat cocok aja buat anak muda karena di rapid game development sekarang perkembangan kan sangat cepat ya, berubah ya. Dan mau nggak mau kita sebagai anak muda harus melek gitu. Nggak bisa kita cuma apa yang diajarin ya udah itu yang bakal keluar. Ternyata kan enggak. Waktu ikut topik khusus ini, mata kuliah ini, ternyata industri tuh berkembang secepat itu. Jadi mau nggak mau kita harus bisa buka mata juga, dan itu membuka pandangan saya juga sih. Ya. Seberapa cepat industri itu berkembang, seberapa cepat itu dunia itu berjalan. Oke, thank you. So it's a kind of eye-opening things ya untuk para Gen Z itu ya, bahwa kurikulumnya juga harus ikut agile. Jadi kita semua up to date itu kan ya. Gitu. Kalau buat Pak Ferdi? Ya, jadi ini juga saya sebenarnya merasa bersyukur juga sih karena dengan nama besar ITB, nama besar Prof. Endra gitu ya. Jadi pada awalnya agak ragu-ragu juga apakah dengan keilmuan yang luar biasa itu apakah mau menerima gitu. Ternyata memang open mindednya sangat di luar dugaan gitu. Dan tadi yang Prof. Endra bilang juga saya datang bulan 7 bahkan dengan proses administrasi di semester depannya sudah langsung ada kuliah ya Prof ya. Saya sangat bersyukur sekali, jadi benar-benar adaptif dengan zaman. Dan ya Mas Fatih ini ya jadi salah satu mahasiswa yang cukup beruntung bisa ngambil mata kuliah ini ya Mas, ya seperti itu sih. Oke. So sangat menarik ini, jadi perwakilannya pun lengkap ya. Prof. Endra, mahasiswanya sendiri gitu. Harusnya tadi saya mengharapkan open aja, wah kalau Prof. Endra ngajar gini Pak. Ya, dan juga dari praktisi industri sendiri Pak Ferdi. Jadi saya juga berharap kerjasama ini juga menjadi inspirasi untuk generasi muda di Indonesia untuk kita selalu up to date dengan teknologi terbaru, dengan standar terbaru, sehingga bisa
membantu berkontribusi untuk kemajuan di Indonesia ini. Terima kasih untuk Bapak-Bapak atas waktunya hadir di episode podcast kali ini. Dan Sobat Impact Makers, sampai jumpa lagi di podcast Industry of the Future berikutnya.